dirasakan dulu. Berarti tulangnya itu ya baik dulu. Ya, pendaki kita mendaki terjatuh gini. Maksudnya menggunakan sini. Ini mengeluarkan udara vakum, membuat dalamnya vakum. Kalau berat, mengeluarkan udara. Lama-lama akan semakin keras. Ya, jadi bisa dikeluarkan udaranya. Sebelum deh. Terus dulu masukkannya. Karena biar jatuh dia. Tapi pada seringkali nabi radio itu sebelum mulai memakan mungkin sama statusnya ada atau kalau lebih banyak ada dua hal yang harus suara nafas radialis di sini nabi cepat mungkin ini bayang-bayang Ya, tulang wajah tadi gimana tulang wajahnya? Mulai dari dahi, dan alisnya, kita, oke, sebelah tulang pipinya ini, ya, rahang bawah atas, oke, rahang bawah, oke, buka bilang dulu, ya, bisa, dua-duanya. Nah, mainkan senternya sekarang. Ya, mainkan senternya belum center lain. Gini Pak. Lah. Iya. Ya, sip. Akap. Ya, oke. Man. Ya, sip. Leher. Ini back. Oh, terus itu back sip. Iya. Solo itu yang apa? Iya, itu gitu. Jadi sebenarnya sama. Siapa yang bermandu? Langsung dibandingkan kan? Sonor itu seperti kita merkusi bantal yang masih kita angkat ada suaranya misalkan berbeda, ya tidak sama. Kalau isinya udara maka suaranya hiper atau tim dipertimbangkan. Jadi seperti kita buka jadi nanti dilakukan apa kita untuk membedakan apakah ada udara di sana bersama atau pada kasus demokrat atau di sini ada bacakan suaranya ini tadi pastinya sebelum itu yang pemeriksaannya apa dulu? Infeksi. Jangan lupa semuanya harus dilihat. Infeksi. Mencari apa? Membengkakkan jaringan bola. Cap. B apa D? C. B. Penetrasi. D. Bakar T. Nyeri L. Basa-basi jelas ya? Ya. Kalau bicara layak posisinya Mantap. Oke di sana. Dengan leher selesai bapak sama Mantap. Aman. Kiri kanan terdengar jelas lagi.
Terus Lambung ya. jadi sini kan tidak ada RJP. Yang minus manuvernya semuanya sama, cuma beda istilah. RJP berapa kali? 30 bagi 4, 5 sih. Semuanya sudah selesai. Siapa yang masih tidak jelas silakan bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Pak. Itu kan kalau misalnya sudah kelihatan Pak, ya hasilnya. Kalau misalnya belum kelihatan, kan kita lakukan KD terus pada CP. Kalau generasinya tidak terlihat, kita ventilasi. Lalu kemudian KD lagi. Ini menarik ini, karena sebagian saya lihat ada di UGD. Jadi teknik ini tidak akan menyelesaikan. Kalau pasiennya dibawa ke UGD, apa? UGD ini. Kan makin konsepnya, wah tidak ketemu apa-apa, bersih. Saya pasang ITP, pakai cara lain ya, saya dorong dia terus sampai ke bronkus yang sebelah kanan. Begitu saya dorong sampai bronkus sebelah kanan, yang kiri kan enggak. Bisa bayangkan? Berani begitu? Tidak tewas dia. Oke. Disuruh pilih tracheostomi gimana? Tracheostomi atau ETB? Kalau tracheostomi, saya harus bisa tentukan sumbatannya di sini kah, atau sudah di sini. Kalau di atas sini saya berhasil. Kalau di bawah, kita kerjakan kriko. Iridostomi. Karena tracheostomi juga perlu persiapan. Kalau kriko nggak perlu. Anestesi lokal, borok lehernya masuk tuh. ITP nomor 5 atau 5,5 kalau jadi sudah. Oke, cukup ya. Sekarang itulah kita pecah-pecah. Belajar RJP, belajar tersedak, terus belajar bagaimana aftercare-nya. Sampai dibuat stasiun-stasiun seperti ini. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, semuanya itu adalah satu rangkaian. Bisa dipakai di sini. Sekarang tujuan tata laksana kita apa? Harus belajar lagi. Kaos biru. Silakan kaos biru. Ayo, kaos biru. Apa tujuannya tata laksana? Kalau sudah degel-degel seperti ini. Mencegah kerusakan otak lebih lanjut. Tepuk tangan. Tahu kaos biru hebat penyiaran. Caranya bagaimana? Supaya oksigennya sampai di paham ya? Oke, kita ada satu. Ada apa ini? Ada apa? Bersih kan telinganya? Perlu diperiksa nggak dalamnya? Lihat apa? Rendam ter? Warnanya apa? Kalau merah ada apa? Ada perdarahan, bagus sekali. Ini cedera, mereka lihat, ini kepala. Luka sekecil apapun, apa konsekuensinya? Berdarahnya sangat banyak. Cara menghentikannya? Bagaimana? Buat kan? Ini sudah jelas ya. Iya kan? Makanya dengar dulu pertanyaannya. Ya, jangan dipotong dulu. Oke, yang mana daripada cedera yang nampak di wajah? Ya, ini apa bedanya komo dan kondo? Dan geger otak, betul itu. Satu, kalau di psikomo
tidak ada apa-apa, hanya fungsinya saja. Itulah pada saat dia sadar kembali, tidak ada gejala sisa. Paham sudah? Angkatnya gimana? Di luar mantap. Yuk. Kalau semuanya tidak ada, tidak ngerti. Tidak ada defisit biologi, apa yang saya perbuat? Coba. Tidak? Cukup. Maka tidak perlu. Itu dia. Cuma ini pucat. Saya periksa apa? Ya, ini adalah yang disebut screening daripada spine. Kan? Tapi dia keluar mobil yang demikian. Lihat, yang tidak ketemu bukan berarti tidak ada. Lihatlah mekanisme cedera. Paham sudah? Coba ulang tadi. Yang saya cari pertama apa? Nyeri tulang ke. Itulah pemeriksaan. Ingat kemarin pada saat kontrol kita mencari evaluasi, baru kemudian mencari apa evaluasi. Sekujur tulang belakang yang saya cari adalah muscle. Jadi muskulusnya yang spasme. Tujuannya apa? Menahan gerakan ruas yang cedera tadi. Itu adalah proses bidai alami ya. Tapi spasme yang terus-menerus menimbulkannya, itu yang saya periksa. Syukur-syukur ketemu step off itu ruas-ruasnya geser. Jarang sekali. Maka dia tidak nyeri. Saya periksa apa? Hanya kelumpuhan, ada enggak? Baik sensor maupun tidak. Iya, dia suruh aktif menggerakkan ruas-ruas tulang belakangnya. Kalau negatif, kita yang aktif menggerakkan. Sepanjang dia tidak dibawa pengaruh alkohol, obat-obatan. Paham sudah? Kapan mandinya? Segera. Paham? Masih diuka. Kalau jalan nafasnya tidak bermasalah, sebaiknya jangan diuka saja. Begitu, ya. Coba bayangkan kalau begini. Tidak ada kita sekali. Ya, bas. Yang paling banyak bergerak mobilitas. Sehingga kalau dia trauma, dia tulang-tulang ini yang bermasalah sebetulnya. Karena mobilitasnya sangat tinggi. Nah, kalau suatu saat kita ketemu, ternyata yang ini yang patah, yang ini yang patah. Pikir apa? Jadi semuanya memang sudah bermasalah tulang itu. Biasanya karena sebaran anak kanker metata. Ingat itu dia. Wah, ini orang takutnya nggak asing ini. Ya, jangan-jangan ada masalah sudah sebelumnya. Apa? Begini. Penanganan awal yang baik sangat menentukan prognosis. Oke. Kapan cedera tulang belakang? Silakan ini. Ingat, pada pasien yang tidak sadar, 15-20% tulang belakangnya bermasalah. Banyak sekali masih mampu berjalan kadang-kadang. Bayangkan. Mari kita bayangkan. Terusnya sampai dia DAP atau diangkat pun jadi masalah. Coba bayangkan. Tinggi, gagah, tampan, tapi ternyata tipisnya bukan lancar, sangat lancar.
Sampai tidak tertahan. Saya sekali itu dia kemana-mana pakai pampers. Saya melihat pagi-pagi jalan-jalan ke Pulau Sebelah, bukan karena rasa seksual. Itulah fokus konversinya, nggak habisinnya. Jadi baik lagi kalau dia segera dirujuk ke Solo. Iya, Pak. Sudah. Wah, ya sudah. Iya. Ya itu pertanda isinya bukan tobat. Mestinya di saat awal dia diskusi. Anda bagus sekali. Dan segera dapat apa foto. Jadi jangan salah tebak, jangan salah baca. Ya, sama. Oke, terjawab sudah. Pernah menemui pasien ditabrak oleh mobil teman perjalanan dan di belakang katanya ada yang lihat dari belakang terus terlempar dibawa ke IGD. Kondisi tekanan kitanya itu masih normal, cuma ada fracture di tangan sama luka di kepala. Kemudian setelah jam siap akhirnya meninggal. Mikir apa? Mikir apa? Mikir tulang belakang atau di luar tulang belakang? Di luar tulang belakang. Ya, mikir di luar tulang belakang. Itu ada perjalanan hebat itu sampai menyebabkan dia. Iya, apalagi setengah jam. Siap banget itu ya. Nah, yaitu yang membuat terlena. Kondisinya baik, dibiarkan pasien, ternyata setengah jam kemudian meninggal. Itu ada kaitannya dengan pertanyaan si Mas tadi. Kelihatan baik-baik, ternyata makanya segera bawa ke turun ke dada, ya sekarang ya. Kita tahu dada ini besar, tulang rusuk ya yang melindungi ya. Dan perlu Anda tahu bahwa di bagian dada bagian atas, nah ini kita nitipkan ya organ besar di dada bagian bawah. Liver kita ini masuk ke dalam abdomen karena perjanjian organ setelah dibawa diafragma adalah miliknya perut. Tetapi pada koste 9 sampai 11 kiri, 9 sampai 12 yang kanan, ini ada organ perut yang kaya sekali pembuluh darah dan rapuh, mudah sekali robek, berdarah yang berat, struktur hepar yang berat. Ya. Pada anak penyebab kematian 2 adalah trauma dada bagian bawah atau abdomen yang sering menyebabkan kerusakan atau hancurnya hati. Yang paling sering anak-anak karena besar kepalanya, tentu kepalanya dulu yang paling sering kena. Kelainan kekerasan pada dada bisa menyebabkan masalah berat pada airway, breathing, dan circulation. Kemarin sudah disinggung sedikit. Kenapa? Karena di dada ini ada saluran pernapasan dari trakea, kemudian bercabang 2 menjadi bronkus, cabang utama kanan dan kiri, cabang itu disebut karina, dan itu masih jalan napas. Rekabum pleura, multiple segmented rib fracture ya, fraktur tulang rusuk yang segmental dan multiple sering menyebabkan blindness dan kaget gampang ada. Bahkan kalau hantamannya lebih berat bisa menyebabkan memar dari otot jantung ya. Udara bisa keluar, ini aman, tidak masalah. Tapi kalau terlalu lebar bisa mengganggu udara yang masuk bercampur cairan ya, seperti pernah nyedot agar-agar gitu. Nah ya, setiap kali ada udara tarik nafas masuk berkurang tinggal sedikit. Nah tujuannya ini. Atau kalau kita nggak punya, kita tradisional seperti ini.
plastiknya cairan infus, botol infus itu bisa kita potong segi 4, kita plester kiri kanannya atau sisakan sedikit dibanding trauma saja. Kemudian mortalitasnya cukup tinggi sampai 30%. Seringkali mematikan kalau terlambat, ya pasti perdarahannya lebih hebat lagi. Terutama di abdomen ada bumi, ya, saluran biliar. Asal dingin, tensinya walaupun 180, tapi nantinya sudah 112. Ada tanda-tanda gangguan sirkulasi. Semua. Pasien yang ketiga, pasien apa ini? Flank kiri, tidak pada retroperitoneal, flank ya, kiri ya. Berarti mungkin ginjal ya. Masalahnya ini apakah masuk P1 atau P2 atau bahkan P3? P2. Sepakat semua P2? Kenapa pasien P2? ABC-nya masih bagus, tapi dia punya potensi. Sewaktu-waktu bisa masuk gangguan di sirkulasi P1. Nanti semua jalannya. Yuk P2, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Ya. Tuntas ya? Belum tuntas. Terus selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan fisik, terus tapi aman atau tidaknya kondisi pasien juga. Kira-kira aman tadi situasi seperti itu tadi? Nggak aman. Kenapa nggak aman? Ada apa tadi? Kacau. Mana tadi pengacaunya? Pengacau. Awas pengacau. Satpam tuh Pak. Satpam. Keamanan Anda menjadi sangat rentan. Satu, itu poinnya. Terus, tadi diperiksa untuk triase, sebenarnya komponen apa saja yang diperiksa? ARB, sudah, ya, sudah dilihat. ARB-nya mana yang terganggu? Orang kalau bisa ARB-nya bisa terganggu. Kenapa? Lama terkurang, apa yang terjadi? Wah, nggak tahu yang di depannya pasien itu apa. Kalau orang sakit gimana? Dia nggak bisa nafas sepanjang tadi skenario, ya, maka proses itu harus direntangkan. Ya, semua dilihat rentan, aman. Terkurang, nafasnya juga terganggu. Ya, breathingnya juga terganggu, tidak puasa, seperti orang rentan. Triase itu kan nafas yang banyak, harus kita nilai semua set, mana kira-kira yang B1 itu nanti fokusnya setelah semuanya ke evaluasi. Kalau kita fokus saja satu, ya kalau memang pasien itu yang harus ditangani awal lebih komplit. Tapi ternyata ada pasien terlewat di sana. Kita terlambat hanya katakan 10 menit. Wah, yang sana yang seharusnya nggak mati, yang harusnya dievakuasi dulu, terlewatkan, korban Anda semakin banyak. Ya, dan karena ini termasuk masih saudara, terus yang saya lihat, banyak periksa ya. Semuanya ngumpul di sini kan? Pasti ada nepotisme ini ya. Keluarga saya yang sana yang sampai kejar-kejar nggak dilihat-lihat. Oke, soalnya informasinya banyak masalah yang harus kita pelajari, tapi apapun yang terjadi, aplaus untuk
cepat radialis kecil. Kalau belum bisa langsung Iya. Salah Pak, jangan diangkat kepalanya. ya, silahkan kembali bacakan. Nanti caranya nah, jangan ditelungkupkan sendiri. Oke. Langsung kunci. Jangan. Belum bersama. Iya kan? Oke. Terus kemudian setelah saya oksigen, saya tidak peduli apa, periksa dan leher sampai yang tepatnya ada di lutut. Saya tahu, wah ini kok deformitas. Saya curiga praktum dua-duanya. Maka, yuk kita ulang. Suara nafas tidak ada. Suara nafas ada. Suara nafas ada. Suara nafas tidak ada. Yang dikasih suara jantung. Ada apa? Ada darah. Tapi juga bisa ada udara kan? Perkusi. Hipersonor. Sonor. Pasiennya tambah sesak. Apa artinya? Ada udara. Pasien mengalami apa? Tambah lama tambah sesak. Sesak. Tension. Pneumotorak. Apa yang tension? Needle dekong. Tensi dari dalam. Gimana? Itu kompresi dikerjakan. ICS 2. 1, 2 sih. Min klavikula lain. Klavikula. Dus. Kurang. Ya, pasiennya kelihatan ya, fiksasi. Kemudian apa yang dikerjakan selanjutnya? Selesai fiksasi, langsung masuk ke abdomen. Lakukan apa di abdomen? Inspeksi. Di kami yang sana ada? Tidak ada. Terus jawab apa? Palpasi. Palpasi. Ya, oke. Saya nggak perlu di sini, nggak perlu. Malah membuat manipulasi lebih sakit dan lebih parah. Kalau ada waktu saya tekan lagi tambah ces. Jadi satu kali, begitu satu kali tes sakit, ya. Semua dan pakai bergeser. Pernah diaduk sama
Aja tes dekom. Ya, di area mana? Di mana? Di ICS. Iya. Ada apa tidak boleh lebih dari 5 detik. Bisa nggak boleh lebih dari 5 detik? Selesai. Kalau biasa, sampai 5 detik, 5 detik ya. Iya. Iya. Di ICS 2 ini Lavila, ya, mungkin Lavila, Lavila area yang bukan yang sehat, Hitungan ketiga, kembali. Ya, periksa itu dari atas ke bawah. Pisaunya, ya, oke. 1, 2, terus aman. Kembalikan. Dan hitungan ketiga. Ya, sebentar lagi. dalam hitungan kedua kita nyatakan 1, 2, 3. Iya, bawahan ya. Sekarang di dalam ambil. Yuk, jahit. Bisa sampai 52 sendiri. Keduanya mantap. Oke, jadi bagaimana penujuan kita bisa saya jadikan saja. Iya kan? Ya. Bisa saya jadikan saja. Mengikat semuanya. Iya. Mengikat semuanya. Nah, oke. Ini teknisnya. Ya sudah tambah saja. Ini pembedanya. Ya, kenapa? Ngapain saya Ini bisa dilepas. bisa ditahankan satu kan kita gini bisa ya kan tadi kan yang penolong ini kan dekat pepet oke itu silakan terakhir Iya, kan. Karena ini pasiennya sudah yang agak sendiri. Cek responnya, jangan lupa cek respon. Iya. Apa yang dibenarkan? Nah, tidak merespon, berarti tidak sadar. Yuk, sampai ngomong, Pak akan saya bantu melakukan dalam bapak apa saja. Kecepatannya diambil. Ya, tangan Anda tetap masuk sini tadi, masuk. Iya, masuk. Ya, saya yang membuka. Ingat, pakai tangan ini. Tetap dibuka. Kuat. Harapan kita suara nafas masing-masing sama seperti ini. Kalau ada bagian dada suara nafas itu menurun atau tidak terdengar, berarti itu kan gini sebenarnya nggak boleh. Ya, tetap lurus, tetap lurus. Lurus ya, lembut aja, ya, lembut aja, gitu ya. Jadi gitu. Jadi itu. misalnya suara nafas sini menurun. tetap interkostal. Iya, interkostal. Yang suara sini menurun Pak, jadi Bapak Konselor tolong dimulai yang sehat dulu. Iya. Nah ini suara Pak seperti ini.
kadang sulit didengarkan tapi mudah dirasakan. Turun Pak, turun. Sesuai dengan tadi, sesuai dengan auskultasi. Betul bisa karena jantung. Ya lanjutkan auskultasi tadi. Kalau di perkusi suara napas itu mendung, bagaimana kalau seandainya udara di perkusi? Namanya hipersonik. Jadi yang sini deng di situ deng lebih keras kayak pada saat Anda mau auskultasi di mana itu mencoba itu hipersonik. Kalau deg-deg cair, nah ini tadi deg-deg kemungkinan cair. Kalau di sini mungkin jantung, tapi kalau di sini deg-deg semua berarti bukan jantung. Dan biasanya kalau cairan akan terjadi pembesaran trakea ke plastik. Kalau udara biasanya pada depresi trakea tidak bisa banyak. Tapi gimana? Dia biasa tekan karena di sini terisi udara, sehingga trakea akan tolong nanti ditanyakan. Ini penting. Auskultasi perkusi sudah selesai. Anda tinggal ke abdomen Pak sekarang. Iya. Ini ada buka cantik lagi sejak awal harus begitu. Abdomen inspeksi, ada dicap. So datang kali sama-sama. 2, 3. Persis. Bagus. Tulang belakang. Ikat. Bawa ke. Sip. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, di sini. Ya, aman. Kiri kanan sama. Abdomen. Kan di sini. Ayo. Ya, aman. Ya. Tahu masih. Kalau pakai yang satu pasif, itu yang menekan yang menggerakkan. Ya, Ini sakit sekali. Ini masalahnya selama ini baru ketemu di sini. Yuk, femur, inspeksi. Apa inspeksi? Dengan kalau orang kita selalu bilang ada depan sudah perutnya, itu kan kita kuat di akibat kontraksi dalam perut. Kalau tadi bukan nggak tahu. Oh yang mana? Inspeksi fokusnya apa Pak? Memar di daerah sini. Minggu ketiga ya. Tapi kita tarik. Saya nggak berani narik. Ya. Kalau 2 orang bisa menggunakan ambil teman
Iya, orang. Kita bisa makan sebagainya. Kita sampai 2 kali putaran untuk membuat nyaman. Kita berdiri, kita tarik. Ya. besar ya. Atau kesalahan karena kita mungkin bisa masuk ke arteri dari sini. Ya, kalau akses vena perifer itu sudah habis letakkan kolaps, ya, pilihannya adalah atau kasus pembakaran, luka bakar, betul. Jarang leher itu kena, ya kan? Mana? Bisa. Kalau kena ya gimana lagi? Kita mainnya ya main raba-raba aja. Dewasa, krimnya mana ada kanulanya. Kuncinya di twist ya, split rokan ya, rokarnya untuk apa itu? Apa namanya? Sistotomi. Ya. Terus untuk pemasangan implan kartunya. Nah, angka ambilnya di medial. Medial. Bukan yang di bagian lateral ya. Atau ya di sebelah sama ya. Itu kita lembaga sama. 3, 2, 1 aman gitu. Sementara lain Bapak bisa melanjutkan pemeriksaan yang lain. Tanda ya. Nah itu Anda pegang kakinya. Hitungan ketiga, Anda duduk di sini, saya narik ya. 3, 2, 1. Itu 3. Ada lagi keluar. Ada keluar. Keluar dia bisa sampai situ. Di sini nggak bisa keluar. Nah ya, sekarang Anda bisa apa? Tangan ini langsung bentar ya, Anda megangnya, hanya megang aja. Ini tahan. Ya, minta tolong atau ke polisi atau siapapun yang di situ minta tolong. Iya, bisa ya. Ya, terus lurus, oke. Kita ini ini kan nggak benar kalau sama kita ajarkan kita. Iya, tandanya ini loh, CT-nya udah agak panjang, udah benar, Bapak masih ingat. Bila kondisinya masih berapa, Anda berikan posisi seperti itu per jam ya. Iya, nah ini karena ini masuk. Ada bisa apa yang diminta? Tolong periksa tinggi. Tensinya berapa? Terus? Ada prakteknya. Sorry ya. Bapak ngomong aja dulu.
harus berpedoman kompak dan sama. Ya, tidak berarti kompak tidak sama, tapi kompak harus sama. Ya, sekarang coba saya ingin tahu masing-masing dulu bagaimana caranya. Ya, yang benar adalah sisi yang dekat dengan korban. Nah, ini adalah yang di lebih tinggi dari satunya ya. Nah, ya lebih tinggi ya. Dan harus mepet. Ukur 4 jari dari kaki Anda. Ya. Ya. Dan ini harus lurus. Kenapa? Supaya Anda tidak terjadi HSP di sini. Ya. Ya. Jadi Anda harus lurus. Ya. Tegak lurus 90 derajat. Ini harus lurus. Ya. Jarak 5 jari dari ini. Nah, iya. Balikin 4 jari lebih. Ini 4 jari ya. Nah, iya. Oke. Ya, prinsipnya harus bersamaan. Oleh sebab itu harus yang memberikan komando. Yang memberikan komando ada yang leader. Leadernya siapa? Sebelah kanan atas. Ya, oke ya. Anda bilang semua ready atau ya sudah clear atau ready dulu terserah. Clear, Anda bertekad sendiri clear. Yang belakang bilang clear. Ya, istilahnya Anda bilang clear karena Anda sudah siap semua atau ready. Ya, Anda bilang dulu ready. Oke, dengan hitungan ketiga kita akan secara bersamaan. Ya, 3, ya, 3, 2, tunggu dulu. 3, 2, 1. Ya, jangan. Maksud saya, ini sampai di sini. Ada yang ragu-ragu. Kalau tidak kita go again, kita masuk lebih dalam. Kenapa dari 8? Kenapa menjadi 80%? Kalkulasinya. Chip 2 kali chip, 2 kali naik. Sama halnya dengan orang ini. Berarti setiap kali inspirasi tekanan intratorakalnya meningkat. 2 kali meningkat. 3 kali dia tarik nafas, 3 kali. Apa konsekuensinya? Begitu dia naik, ada aliran udara. Ada aliran udara ke dalam. Tidak ada, karena aliran udara bergantung daripada nah, dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang ya, coba angin bertiup sendiri. Berarti di sini rendah karena bisa berapa orang termasuk saya. Dia cepat sekali turun jadi 70%. Sebenarnya apa yang terjadi? Deviasi ya? Iya, bagus sekali. Jadi deviasi terakhir mestinya muncul paling atasnya turun segera kerjakan. Bahkan kalau simpel penimotoran, pengalaman saya di sono, tak usah pasang tisu, masukkan jarum besar,
pakai spek 20 cc 90 lebih bisa sampai dia tidak bisa ditarik lagi speknya. Observasi 6 jam, tidak ada perburukan. Ya. Paham sudah? Pakai kena benura, apakah dengan tariknya ringan? Ya, mulai mengubah termasuk paru-parunya. Oh, kedalamannya, sedalam-dalamnya. Ambil jarumnya, tinggal plastik, tidak usah takut. Kalau saya ketemu spontan, mereka yang paru-parunya sudah beliau, gua tuh, tiba-tiba dia sesak, bersih paru-parunya, tidak ada jejas. Di atas puting susunya, sebelah mana itu? Kiri. Saat ini tekanan darahnya 110 dari 80. Nah dia 80, RR-nya 28. Tata laksana manakah yang harus kita kerjakan? Sayangnya udah lepas. Pasang lagi. Gimana? Tuh, tidak ada. Ini berapa orang ini? Ya, di kantor ya. Terus ada pendapat lain? Ya. Tutup luka, load and go menuju ke rumah. Tambah parah dia. Padahal ada satu step saja dia sudah nyaman sekali. Plastik. Oke. Dikaji dulu. Bukan 2 cm itu kan belum tentu apakah kulit saja, apakah dia mengenai jantung itu kan Oke, pikiran orang tua memang bijak. Sana ya. Ayo terus RR-nya 28. Nah, tinggi sekali. Ayo, pikir apa? Kasih oksigen. Kalau kasih oksigen pasti benar itu. Ayo, terus. Ayo, loading, terus. Itu adalah obat penemu. Tahunya dari mana? Ada luka tusuk. Mana lagi yang menunjukkan? Ambil barang dulu. Ini juga kena turang mana? kita lagi teman Mila. Tunggu sebentar. Ini sudah punya app nih. Sudah. Ya, betul. Ini saya dari 3118. Ya. Berapa jumlah korban? 1. Bagaimana mekanisme kecelakaannya, Pak? Saya lihat dia nabrak pohon. Begitu saya ingin menolong, tercium bau bensin di mana-mana. Apakah keadaannya sama aman, Pak? Bau bensin. Kalau gitu kita keluarkan secepatnya ya. Keren. Korbannya tambah 1. Ayo gimana? Ayo gimana? Let's go. Saya kontak pemadam kebakaran. Iya dulu. Yakin. Bu. Oke. Ada ikan orang berdua. Ikan leher. Ya, susah sekali ya. Ini enggak apa-apa. Tapi begitulah adanya. Nah, bagus. Oke, orang ketiga mana? Dari sana belum. Dari sana. Yuk, pasang.
Bantu dia pasang psikoler. Cap, kamu terus Cap. Periksa C-nya Cap. Periksa C-nya. Ya. 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 Kecil sekali nadinya. Kecil sekali. Ya kurang apa? Nah, udah lupa semua. Tensinya di mana-mana. Nah, dada. Aduh, Bu, kasihan saya, Bu. Sakit? Buka bajunya, buka bajunya, Du. Jangan percaya. Semuanya tersembunyi, tuh. Aduh, ada apa itu dia? Lu Kristen, Iya. apakah ada dekam BCS? Lihat dadanya, bersih atau? Ah, oke. Enggak dikasih oksigen, sesak sekali dia. Mana dia oksigennya? Orang ketiga, beri oksigen. Oke. Bisa disebut namanya Pak Mulan, Pak ini gitu Pak, bisa Pak? Bisa, Iya. bisa. Apalagi sudah tiap hari kenal kan? Iya. Pak, kasih oksigen Pak. Iya. Nah, terus abdomennya gimana? Kita bermain oksigen, ada bau bensin. Yang terjadi kalau meledak, ya. Pemeriksaannya itu nggak dikeluarkan aja dulu. Cepat sekali, 2 menit. Cepat sekali. Cepat aja, karena bau bensin harus Saya ketemu bensin, kalau ada di sini. 2 menit. Oke. Ya. Terus? Wah, ada apa ini di pelvis? Di pahanya? Ada memar dan lihat bentuknya. Iya, ada deformitas. Oke, putuskan look and go. Apa dasarnya? Sip, ayo pindahkan. Caranya gimana? Spine boardnya? Oke. Ya. Orang ketiga tetap bisa. Itu Pak. Iya, biar usaha mereka. Oh. Nah, caranya? Karena ada yang nahan kan, nahan supaya kata keluar. Miring dulu loh. Kaki dulu, kepalanya ke sini. Pastinya bisa nggak saya dipindahkan ini? Ayo gimana? Harus kaki ke sana. Ke sini, ke sana kakinya sana. Kakinya putar ke arah kamu sana. Nggak bisa. Jadi begini. Mobilnya nggak bisa, Pak. Oke. Sakitnya kan? Iya. Oke. Pak. Saya tutup. Dorong ke depan ya. Dengan ketiga, kita majukan pasien. 1, 2, 3. Nah, saya sudah punya space untuk memutar dia. Setuju? Setuju. Ayo, orang kedua mana tadi? Masuk. Vanessa. Kamu di sini, Vanessa. Oke. Kamu sekarang ambil alih peran saya. Nah, saya pegang baunya. Pas. Orang ketiga, tutup kaki sekarang. Nah, dengan hitungan ketiga, kita putar pasien ini. 1, 2, 3. Nanti dulu, menurut saya. Oke. Nah, tangan saya pindah kemari sudah. Ayo, keluarkan kakinya. Ya. Satu lagi angkut. Iya, satu lagi angkut. Dengan hitungan ketiga, kita rebahkan pasien. 1, 2, 3. Nah, sekarang dengan leluasa saya pindahkan dia. Dia tetap pegang seperti posisi ini. Paham? Berarti yang menjadi pasien ini Bapak ingat atau tidak? Dia seperti mengantuk, kadang ngomong, kadang tidak jelas, ngomong sendiri tidak nyambung jawabannya. Periksa nadanya. Aku enggak. RW-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana? Ya, boleh dipasang oksigen. Ayo, apalagi ibu, cepat ibu. Setelah pastikan kesadarannya menurun nggak? Menurun terus apa lagi? Ayo. Dilakukan. Pemikiran pas juga masalah. Pasang sudah. RW-nya ada masalah, Bu. Kalau saya bertanya begitu, artinya RW-nya apakah ada sumbatan, Bu? Iya, ada sumbatan. Apa buktinya kalau ada sumbatan, saya tanya? Aduh, ini bagaimana? Iya juga ada lah, Bu. Mana ada buktinya? Ayo pastikan korban. Kalau setelah
Intinya pastikan korban bernapas, 3 adekuat tidak pernapasannya. Perhatikan gerakan Tidak ada tubuh masalah pada tubuhnya. Setelah cek kesadaran menurun, terus kemudian pernapasan. Apa yang Terus apa lagi? Cairan jugularnya tidak ada asistensi. Oke, terus palpasinya tidak ada. Jalan ke dada. Terus sadarannya apa ya? Napas. Presi tidak ada. Tidak ada. Palpasi gimana cara? Oke, sambil bertanya kita. Pak, maka kira-kira butuh konsultasi nggak? Betul. Betul, usah di telinga. Nah, coba ya. Kalau primary survei, lokasinya di mana? Periksanya? Ya, sampai. Oke. Gimana, Pak? Oke, vesikuler, normal. Vesikuler normal. Kenapa? Boleh nggak? Primary survei di depan. Jantung. Mana? Jantung. Boleh, silakan. Di mana jantung? Deteksi orangnya, orang ini untuk mengetahui DAP-nya, Bilang ya. DAP BPLS, ada terdapat luka atau enggak? Terus kita lanjut observasi. Tak pulang ya, yang ujian 1 orang. Observasi. Iya, terus? Apa Pak? Oke Pak. Pak. Ya. Ya Pak, sakit ya? Ya. Terus ke arah perutnya lagi. Perutnya. Ini perutnya ini kita. Perut, observasi sudah belum? Aus. Iya. Ini dari sini. Ya. Berapa kali, Pak? Ulangi lagi. Vesikuler menurun, vesikuler menurun, vesikuler menurun. Perlu ada primo itu sampai sini. Dari konsultasi tadi tidak gambaran apa? Untuk melaporkan. Coba Anda laporkan. Halo. Iya. Kami menemukan pasien dengan keadaan tidak sadar, dengan ada luka robek. Primary survey, ada gangguan apa? Ada gangguan sirkulasi Dan breathingnya terganggu, sirkulasinya terganggu. Dan ada fraktur, jadi fraktur pada. primary survey yang harus slot and go, kenapa? Karena sesak napas, yang sadaran, tidak sadar. Pada secondary survey, apa yang Anda curigai? Dan ada apa lagi? Pada dada kita curigai ada pneumotorak. Salah, apa? Hemotorak. Terus apa lagi? Pada bagian paha kita curigai ada fraktur femur. Iya, apa yang sudah Anda kerjakan? Sudah dilakukan bidai, sudah dipasang infus, dan sudah dilakukan pemeriksaan TTP. Berkeringatan. Ya, wis masukkan. Nanti berikutnya muter ke kelompok berikutnya ya. Tunggu. Aman. Yang kedua nanti adalah oleh Bapak Haji Duti. Selamat siang Bapak semua konsul.
Ketua Malam dan peserta pelatihan, puji dan syukur. Kesan kami ya sebagai peserta pelatihan ya, instruktur ramah-ramah semua, sehingga kami tidak merasa tegang, tidak merasa stres untuk menuntut ilmu. Kalau ada yang stres, mungkin ada yang sakit waktu ujian, kan ada yang sakit kan? Paling ada sering kencing sedikit kan? Ya, nah, tidak kita ingin prosesnya kita jalankan. Selanjutnya mari kita mengembangkan diri masing-masing ya, di tempat kerja ya, sudah tahu ilmunya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami atas nama teman-teman ada rombongan dari Malang, mudah-mudahan sampai kembali ke Malang bertemu keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya mudah-mudahan pertemuan ini tidak terakhir untuk kesempatan ini. Ada lagi kesempatan lain yang bisa kita laksanakan untuk menambah ilmu kita untuk selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada baik pada tim pelatih, kepada panitia, termasuk direktur rumah sakit yang memfasilitasi kita semua sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selama perjalanan kita di hari ini pasti ada kata dan perbuatan yang mungkin tidak tepat ya, disampaikan, tapi percayalah bahwa semua itu benarnya tidak kami sengaja ya. Semuanya itu tujuannya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu cepat segera menguasai materi yang ada ya, walaupun dalam sisi waktu, dari sisi peserta, dari sisi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang lain dikerjakan atau materi diberikan, itu mungkin salah satu penghambat tercapainya hasil dengan segera. Oleh karena itu saya mewakili para teman-teman saya, mohon maaf sebesar-besarnya ya, mohon diikhlaskan semua yang terjadi ya, kelihatannya sih masih belum ikhlas ya. Ini sebelum diumumkan tidak saya ikhlaskan ya. Baiklah, saya mulai evaluasi yang pertama. Sudah merasakan pelatihan yang hari kedua kemarin, PCLS ya, diikuti oleh 40 peserta, semuanya lulus absennya. Orang yang harus mengulangi S2, aplaus untuk 18 orang yang dapat. Yang langsung maksud saya, sisanya harus mengulang ya. Kemudian setelah kita evaluasi yang kedua, ternyata hasilnya kami nyatakan untuk PCLS lulus. Nah ini yang terakhir, yang kelihatannya kebut semalam bener ya. Dari 40 peserta hasil evaluasi kami ternyata hanya satu yang lulus langsung. Aplaus ya. Terpaksa yang lainnya S2 dan kelihatannya hasilnya bersama-sama bersama-sama ya. Hasil diskusi ternyata berhasil. Kami tidak keberatan untuk memberikan sertifikat untuk keberhasilan Anda untuk menjalankan diskusi ya. Kelihatannya masih belum lulus juga ya. Jalan yang panjang, pada waktu skill test juga banyak bimbingan. Akhirnya kami dengan tidak keberatan meninggalkan sertifikat kemarin semua Pak, untuk diserahkan kepada seluruh peserta. Benar memang luar biasa. Luar biasa, kami mohon maju karena luar biasa, perlu dipamerkan. Perlu dipamerkan. Ya, maju orang yang merasa luar biasa. DCLS
ada 18 orang yang lulus langsung. Yang terbaik adalah hanya satu saja yang panggil, Saudari Anissa. Ayo, Saudari Miyaki. Nah, kami mohon kepada ada yang iri. Ada papanya. Ada yang iri. Apalagi nanti ada penerbangan dari Banjarmasin ke Malang. Malang merupakan pusat pendidikan di sana dan pusat wisata, bisa jalan-jalan di sana. Dan jangan lupa mampir ke tempat kita, emergency department. Ya, mungkin itu hasil dari evaluasi pelatihan ini. Sekali lagi, apabila kata maupun perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan Pak ya, rumah sakit Kuala Kapuas, kita sudah jalan-jalan muter-muter, Pak Freddy sudah melihat bagaimana rumah sakit Kuala Kapuas. Ya seginilah Pak yang namanya rumah sakit daerah, segini Pak ya, bisa dan kami dari rumah sakit banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang datang dari Malang ini yang telah memberikan sumbang saran ya untuk perbaikan di rumah sakit kita ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rombongan ya, rombongan yang kayaknya sangat bersusah payah juga ya untuk mau melatih teman sejawat kita yang ada. Saya sendiri mengevaluasi paling tidak peserta yang ada ini bisa menilai sesuatu yang datang pada mereka, khususnya kasus-kasus yang ada di ini. Saya kira mungkin bukan waktu yang terakhir kali ya, mudah-mudahan ke depan kita akan melakukan lagi pelatihan sehingga kita bisa memanggil bapak-bapak dari Trauma Center Malang untuk melatih kita lagi dalam pelatihan yang mungkin. Kemudian saya juga selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada teman sejawat panitia yang telah bersusah payah juga mengikuti ya, melaksanakan persiapan dan sebagainya dari awal sampai akhir. Dan saya juga mohon maaf pada ketua rombongan, peserta rombongan kalau ada hal yang tidak berkenan dari kami, dari pergaulan, terutama dari penelitian, dari peserta, ataupun kekurangan-kekurangan kami selama ini Pak, kami mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Mungkin itulah yang dapat kami tunjukkan dan kami sajikan selama beberapa hari ini untuk bapak-bapak yang dari Kota Malang. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik ya, sehingga tetap bisa mengikuti pelatihan dengan aktif di pelatihan ini. Saya kira mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada siang ini. Yang kita ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu peserta ya, nantinya kembali ke tempat masing-masing, berkumpul bersama keluarga kembali ya, yang selama ini tersita waktu selama 3 hari untuk anak, untuk istri, mungkin juga untuk partner ya. juga kita ucapkan selamat kepada rombongan yang dari Malang. Semoga nantinya bapak kita ini selamat sampai ke tujuan. Saya kira mungkin itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan berakhirnya pelatihan ini merupakan langkah awal yang sudah menuju langkah yang benar ya. Kalau kita bicara pelayanan kesehatan, investasi sumber daya manusia merupakan investasi yang utama. Berapapun canggihnya
alat bangunan yang kita siapkan. Tapi kalau sumber daya manusianya belum mendapatkan pengetahuan, knowledge atau skill yang memadai, akan percuma saja. Dengan adanya pelatihan di tempat rumah sakit Kapuas ini artinya langkah yang sudah benar pada jalannya dari Direktur Rumah Sakit dan Diklat mempersiapkan dari segi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Harapan untuk rumah sakit ini? Harapan tentunya sumber daya yang sudah terlatih ini tentunya dia mestinya segera menjalankan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan, tentu difasilitasi oleh dari birokrasinya, dari direkturnya, kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pelayanan emergensi tentunya juga disiapkan alat sama perasaannya. Ya, saya kira. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpa butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Oh.